Salam olahraga, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Andri Irwansyah Silain, kelas PJKR J Tambuk 2018, Universitas Negeri Medan. NIM saya 6182111014. Di sini saya akan membahas tentang metodologi penelitian. Yang pertama, tentang pengertian metodologi penelitian. Metodologi penelitian berasal dari dua kata, yaitu metode dan logos. Metode yang artinya secara yang tepat untuk melakukan sesuatu, dan logos yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jika metodologi artinya secara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan. Jadi, metodologi penelitian adalah ilmu mengenai jalan yang dilewati untuk mencapai pemahaman. Jalan tersebut harus ditetapkan secara bertanggung jawab, ilmiah, dan data yang dicari untuk memperoleh pemahaman harus melalui syarat ketelitian, artinya harus dipercaya kebenarannya. Yang kedua, yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian terbagi atas tiga. Yang pertama, tujuan penelitian secara umum. Yang kedua, penelitian secara teoritis. Dan yang ketiga, penelitian secara praktis. 1. Tujuan penelitian secara umum adalah untuk memperoleh pengetahuan atau penemuan baru. 2. Untuk membuktikan atau menguji kebenaran dari pengetahuan yang sudah ada. 3. Untuk mengembangkan pengetahuan yang sudah ada. Yang kedua, tujuan penelitian secara teoritis. Secara teoritis, tujuan penelitian merupakan usaha yang dilakukan untuk mengetahui satu hal. Pengetahuan yang diperoleh dari jenis penelitian seperti tidak dapat dimanfaatkan secara langsung atau secara praktis. Yang ketiga, tujuan penelitian secara praktis. Sedangkan secara praktis, tujuan penelitian ini ialah mencari serta menemukan pengetahuan dan yang dapat dimanfaatkan langsung di dalam kehidupan. Yang ketiga, yaitu macam-macam metode penelitian. Metode penelitian berdasarkan sifat masalahnya dapat dituliskan antara lain. 1. Metode penelitian histori. Penelitian histori bertujuan adalah untuk membuat rekonstruksi terhadap masa lampau secara sistematis dan objektif. 2. Metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan metode yang bertujuan untuk merubah deskripsi secara sistematis, faktual, serta akurat pada daftar dan sifat populasi atau daerah tertentu. 3. Metode penelitian perkembangan. Penelitian perkembangan merupakan metode yang bertujuan ialah untuk menyediakan pola-pola urutan
pertumbuhan atau perubahan sebagai fungsi waktu. 4. Metode penelitian kasus. Metode penelitian kasus atau lapangan ialah suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang serta interaksi lingkungan suatu objek. Yang kelima, metode penelitian korelasional. Metode penelitian korelasional ialah suatu metode yang bertujuan untuk mengkaji tingkat keterkaitan antara variasi suatu faktor dengan variasi faktor dan yang lain berdasarkan koefisien korelasi. Yang keenam, metode penelitian eksperimental. Metode eksperimental atau eksperimen sungguhan merupakan suatu metode yang bertujuan untuk menyelidiki adanya kemungkinan hubungan sebab akibat dengan secara melakukan kontrol atau kendali. Yang ketujuh, metode penelitian teori eksperimental semu. Penelitian teori eksperimental atau eksperimen semu merupakan suatu metode yang mempunyai tujuan untuk mengkait kemungkinan hubungan sebab akibat dalam keadaan yang tidak memungkinkan ada kontrol atau kendali, tetapi bisa diperoleh informasi pengganti bagi situasi dengan pengendalian. Yang ke-8, metode penelitian kausal komparatif. Kausal komparatif ialah metode yang bertujuan untuk menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat, tetapi tidak dengan eksperimen, melainkan dilakukan dengan pengamatan pada data dari faktor yang diduga, mengkaji penyebab sebagai perbandingan. 9. Metode penelitian tindakan. Metode penelitian tindakan bertujuan untuk mengembangkan keterampilan baru atau pendekatan baru dan diterapkan langsung serta dikaji hasilnya. Demikianlah pembahasan yang saya sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Selamat pagi. Salam olahraga sportif.